Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Fikri Maulana dengan NIM F1E222013 dari ruang R001 Teknik Elektrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu materi yang berjudul integral parsial tak tentu dari tugas kalkulus. Saya akan menjelaskan langsung. Sebelumnya, integral parsial itu juga sering disebut juga metode substitusi ganda. Untuk menentukan integral parsial suatu fungsi umumnya menggunakan rumus. Rumusnya adalah integral u dv sama dengan u v kurang integral v du. Terdapat dua metode cara untuk menyelesaikan persamaan integral dengan aturan integral parsial. Untuk cara yang pertama, mengubah soal dengan memisahkan soal integral fx dx menjadi bentuk integral u dv. Tentukan nilai du sebagai turunan u dan tentukan nilai v sebagai integral dari v. Masukkan hasil angka 1 dan 2 ke dalam rumus baku integral parsial. Cara kedua, cara ini merupakan cara praktis untuk menentukan integral parsial selain fungsi ln n. Ubah fungsi integral menjadi bentuk integral u dv sehingga diperoleh fungsi u dan dv. Tentukan turunan dari fungsi u hingga bernilai 0 dan diintegralkan dari fungsi du sampai u. Kemudian bernilai 0 dengan menggunakan aturan label turunan dan integral. Berikut adalah tabel turunan u dan integral dv. Yang ketiga, hasil integral diperoleh dengan menjumlahkan perkalian u dengan integral pertama dv. Kemudian mengurangkan perkalian du dengan integral kedua du, atau jika u sama dengan 0 didapat dari lebih dari 2 kali turunan, maka pada perkalian fungsinya gunakan pola penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Baiklah, saya akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya ada: tentukan penyelesaian integral fungsi berikut menggunakan aturan integral parsial dengan cara 1 dan cara 2. Untuk soal yang pertama yaitu integral x cos x dx. Untuk menggunakan cara 1 yaitu misal u sama dengan x, du sama dengan cos x dx, maka du sama dengan dx, v sama dengan integral cos x dx. Turunan dari integral cos x itu sin x. Kemudian bisa kita masukkan soal tadi yaitu integral x cos x dx sama dengan x menjadi cos ini menjadi turunan integral cos adalah sin x, jadi sama dengan x sin x dikurang integral sin x dx sama dengan x sin x kurang min cos x tambah c dengan x sin x plus, karena min ketemu min menjadi plus, cos x plus c. Untuk cara kedua, di sini kita menggunakan tabel untuk turunan u yaitu x, kemudian 1 menjadi min. Integral dv itu cos x, turunan dari cos x yaitu sin x. Turunan sin x berarti menjadi min cos x, sehingga kita masukkan soal tadi yaitu integral x cos x dx sama dengan x sin, kita ikuti arah panah dari turunan u ke kanan ke bawah, berarti menjadi x sin x, kemudian dikurang bawahnya 1 buka kurung min cos x tambah c.
Nah, karena ada angka 1 di luar, jadi kita gabungkan jadi plus, yaitu sama dengan x sin x tambah cos x plus c. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu integral x sin x dx. Untuk cara yang pertama sama seperti soal yang pertama tadi, misal u sama dengan x, dv sama dengan sin x dx, maka du sama dengan dx, v sama dengan integral sin x dx turunan dari integral sin x yaitu min cos x. Maaf, untuk turunan sin x yaitu min cos x. Kemudian kita masukkan kita buat soal nomor 2, yaitu integral x sin x dx sama dengan x buka kurung, karena dia turunan sin x yaitu min cos x, jadi x buka kurung min cos x kurung dikurang integral kurung min cos x dx. Nah, kenapa tidak integral di awal? Karena kita membuat untuk dx nya itu jadi sama seperti soal sebelumnya juga, integralnya yaitu setelah turunan dari soal tersebut. Jadi kita lanjutkan lagi, yaitu sama dengan x kurung kurang cos x kurung plus integral cos x dx. Kenapa jadi plus? Karena min ketemu min di sini. Kemudian kita keluarkan cos x nya menjadi min x cos x tambah integral cos x dx. Hasilnya min x cos x tambah sin x dx. Nah, turun dari cos x ini kan menjadi sin x. Lanjut untuk cara yang kedua, sama kita buat tabel dulu. Turunan u integral dv, x turunan 1 turunan 2, sin x turunan min cos x, min cos x turunan jadi min sin x, sehingga integral x sin x dx sama dengan kita pakai turunan u, x kurung min cos x kurung min x min 1, kemudian buka kurung min sin x tambah c. Nah, jadi hasilnya min x cos x plus sin x tambah c. Jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama, dan saja bedanya ini ada c nya ya. Soal yang pertama juga itu cara pertama dan kedua itu menjadi hasilnya menjadi sama. Baik, kita lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu integral 4x cos x dx. Nah, di sini ada angkanya di awal, jadi sedikit berbeda, tapi caranya sama saja. Untuk cara yang pertama, misal u sama dengan x, dv sama dengan cos x dx, maka du sama dengan dx, v sama dengan integral cos x dx. Turunan dari cos x yaitu sin x. Kita masukkan soal yang ketiga, yaitu integral 4x cos x dx sama dengan kita masukkan 4x nya dan turunan cos x yaitu sin x, kurang baru masukkan integral sin x dx, sin x kurung 4 dx, karena di sini ada angka 4 nya gitu. Kemudian 4x sin x dikurang kurung min turunan dari min 4. Kenapa ini ada min? Karena kita keluarkan 4 tadi di sini.
min 4 cos X plus C. Hasilnya 4X sin X plus 4 kurung 0 X plus C. Maaf, bukan buka kurung, yaitu cos. Ini salah tulis ya. Jadi hasilnya 4X sin X plus 4 cos X tambah C. Untuk cara yang kedua itu sama seperti soal sebelumnya, kita membuat tabel terlebih dahulu untuk turunan U dan integral dv. Nah, turunan du, turunan 4x, 4 turunan 4 adalah turunan cos x adalah sin x, turunan sin x adalah min cos x. Kita masukkan lagi soal nomor 3, yaitu integral 4x cos x dx sama dengan 4x sin x dikurang 4 kurung min cos x tambah c. Hasilnya adalah 4x sin x plus 4 cos x plus c. Setelah itu, jadi hasil dengan cara yang pertama dan cara kedua itu sama. Dan untuk bedanya itu pada soal ini ada angka di depannya. Jadi kita cari soal belakang. Nah, ini soal nomor 5, yaitu angkanya ada di belakang, di tengah maksudnya. Oke, kita langsung saja jelaskan. Nomor 5, integral x cos 2x dx. Untuk cara yang pertama, misal u sama dengan x, dv sama dengan cos 2x dx, karena di soalnya ada cos 2x. Nah, kita turunkan. Bagaimana menurunkan cos 2x? Itu menjadi 1/2 sin 2x, pakai setengah di depannya karena dia ada 2. Kemudian kita masukkan ke cara yang pertama, itu integral x cos 2x dx sama dengan hasil dari turunan tadi, yaitu x turunan cos 2x, yaitu setengah sin x 2x. Kita baru buat integral 1/2 sin 2x dx, kemudian 1/2 x sin 2x kurang 1/2 integral 1/2 sebelumnya dikeluarkan di depan, menjadi di depan integral, menjadi 1/2 integral sin 2x dx. Hasilnya 1/2 x sin 2x kurang 1/2 turunan dari sin 2x, yaitu min 1/2 cos 2x. Nah, integralnya kita hilangkan dan hasilnya adalah 1/2 x sin 2x plus tambah 1/4 cos 2x plus c. Nah, untuk cara yang kedua ini di sini ada tabel juga sama seperti contoh seperti soal-soal sebelumnya. Turunan x itu 1, turunan 1 itu. Nah, turunan cos 2x yaitu 1/2 sin 2x, turunan dari 1/2 sin 2x yaitu min 1/4 cos 2x. Nah, sehingga didapatkan hasilnya, yaitu kita masukkan soal nomor 5 tadi, yaitu integral x cos 2x dx dengan x buka kurung 1/2 sin 2x kurung min 1 buka kurung 1/4 cos 2x plus c. Nah, hasilnya kita keluarkan 1/2 sin tadi di depan x tersebut, jadi hasilnya adalah 1/2 x sin 2x tambah 1/4 cos 2x tambah c. Nah, mungkin untuk nomor 4 tidak saya jelaskan karena itu sama caranya dengan nomor 3. Baiklah, itulah penjelasan materi integral parsial tak
Tentu dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan, hanya itu yang saya pahami dari yang saya dapatkan. Bila ada kesalahan, sekali lagi mohon maaf. Saya pada Maulana. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.